Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk literasi kali ini Bapak ingin bercerita atau membacakan cerita tentang kisah salah satu dari Khulafaur Rasyidin, yaitu Utsman bin Affan. Ya, Khulafaur Rasyidin itu ada 4: Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ya, dan kita sekarang akan membahas tentang Utsman bin Affan. Ya. Utsman bin Affan itu adalah salah satu dari as-sabiqunal awalun, artinya orang-orang yang paling awal yang memeluk Islam. Dan Utsman bin Affan ini dia kalau berdasarkan buku dan sumber yang valid ya, dan sumber yang benar, dia itu masuk Islam atas perantara Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, wardoh. Kemudian di sini juga kita membaca ya tentang keutamaan Utsman bin Affan di sini. Nah, keutamaan Utsman bin Affan di sini, dia tuh sangat dermawan ya, sangat dermawan, terutama dalam dakwah. Seperti misalkan yang menyedekahkan 1.000 dirham ya, dan 300 ekor unta lengkap dengan perlengkapan perang pada saat ingin melawan Romawi ya, dalam menyiapkan Jaisul Usroh ya, atau pasukan Usroh. Kemudian juga dia ikut beberapa perang, yaitu perang Uhud, Khandaq, Hudaybiyah, dan Khaybar. Kemudian juga dia merupakan salah satu orang yang dijamin sama Rasulullah untuk masuk surga ya. Kemudian Utsman bin Affan, kita langsung aja ke bagian pentingnya ya. Utsman bin Affan itu menjadi khalifah ya, salah satu Khulafaur Rasyidin, menggantikan Umar bin Khattab ya. Umar tidak sempat menunjuk pengganti. Abu Bakar waktu itu kan sempat menunjuk pengganti, yaitu Umar. Nah, Umar tidak menunjuk pengganti. Kenapa? Karena Umar mati pada saat sholat subuh, meninggal pada saat sholat subuh, dan ditikam ya dari belakang. Jadi pada saat Umar mengimami, dia ditusuk sama ada orang yang menusuk dia. Kemudian setelah itu karena Umar meninggalnya mendadak, sehingga dia nggak menunjuk seseorang gitu. Nah, kemudian akhirnya pada saat itu 6 orang ya, dia tuh hendak menunjuk ya, Umar hendak menunjuk penggantinya, ditunjuk 6 orang, jadi nggak nunjuk secara spesifik. Di situ ada Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Abdurrahman bin Auf ya, sahabat semua nih ya, yang insya Allah dijamin masuk surga radhiyallahu ta'ala anhu wardoh. Kemudian di sini beberapa tuh semuanya mengundurkan diri, sehingga hanya tersisa Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan ya. Kemudian setelah itu Abdurrahman bin Auf ngumpulin tuh seluruh sahabat di Masjid Nabawi ya, untuk bermusyawarah menentukan khalifah pengganti. Akhirnya mereka bersepakat mengangkat Utsman bin Affan ya sebagai khalifah ketiga. Dan Ali bin Abi Thalib merupakan orang pertama yang mengangkat Utsman bin Affan sebagai khalifah ya. Tuh, jadi si Ali itu emang mengakui Utsman bin Affan tuh lebih cocok daripada dia gitu pada saat itu ya. Kemudian jasa-jasa apa aja sih yang udah dilakuin sama Utsman bin Affan? Di sini ada perluasan Masjid Nabawi ya, Jadi karena dakwah Islam pada saat itu semakin luas, jamaahnya semakin banyak, nggak muat tuh Masjid Nabawi ya, sehingga dilakukan perluasan ya. Nah, kemudian walaupun demikian Masjid Nabawinya nggak kayak Masjid Nabawi sekarang ya, masih sangat sederhana pada saat itu, masih berupa tiang-tiang dan kayu-kayu. Kemudian kemudian jasa Utsman bin Affan lagi itu penulisan Al-Qur'an ya, nih. Jadi pada saat itu, jadi versi baca Al-Qur'an tuh terlalu banyak. Utsman mikir, ini kok orang-orang kayaknya kok udah hampir-hampir nih, kok beda sama yang Nabi lakuin ya, apa yang Nabi bacain kok udah agak beda nih. Ya udah deh, akhirnya Utsman berinisiatif, dikumpulin para sahabat untuk menyalin ya,
menyalin bacaan-bacaan Al-Quran ya. Darinya Al-Quran tuh terpencar ya, ada yang dibuat prasasti di batu, ada yang di tulang, ada yang di pelepah korma, ada yang di daun, dan semuanya dikumpulin jadi satu sehingga dijadikan satu mushaf ya. Jadi kumpulan ayat-ayat tadi dikumpulkan menjadi satu mushaf atau Al-Quran yang kita lihat sekarang gitu. Kemudian itu dilakukan untuk kebaikan umat Islam ya, kebaikan umat Islam agar versi bacanya itu nggak terlalu banyak dan menyimpang dari apa yang diajarkan sama Rasulullah SAW gitu. Kemudian lembaran-lembarannya itu dipegang sama istri dari Rasulullah, yaitu Hafsah bintu Umar ya. Kemudian setelah itu ditulisnya Al-Quran tersebut ditulisnya oleh Zaid bin Sabit yang merupakan sahabat juga ya, untuk menulis Al-Quran sesuai dengan urutan karena masih menyebar tuh, Al-Quran masih menyebar, dikumpulin akhirnya sehingga menjadi satu buku sekarang ya. Kemudian dikenal qiraatus sab'ah, yaitu dikirim ya. Jadi 7 negara tuh yang mendapatkan mushaf yang atau buku kitab Al-Quran yang tadi, yaitu Syam, Mesir, Basrah, Kufah, Mekah, Yaman, dan Madinah. Syam di mana sih? Syam itu Suriah ya, Suriah, Lebanon, Palestina. Nah, itu masih di wilayah Syam tuh. Mesir ya Mesir, Basrah, Kufah itu adanya di Irak sekarang. Mekah adanya di Saudi, Yaman, Madinah adanya di Saudi. Nah, itu yang disebut Mushaf Utsmani namanya tuh waktu itu. Kemudian di sini Utsman juga memberlakukan azan Jumat 2 kali. Nah, jadi pada saat dulu itu wilayah Islam itu udah luas ya. Wilayah Islam udah luas, kemudian jamaahnya udah banyak. Nah, pada saat itu di antara kesibukan umat Islam pada saat itu, jadi mereka ini kalau misalkan azannya sekali telat mulu untuk ke masjid. Pada saat itu Masjid Nabawi. Makanya pada saat itu Utsman berinisiatif membuat ide, gimana nih kalau misalkan kita tuh azannya sekali pas jam sebelum waktu sholat. Jadi yang azan pertama itu untuk mengumpulkan jamaah biar mereka bersiap-siap. Azan yang kedua itu menandakan waktu sholat. Gitu ya penjelasannya. Kemudian meluasnya dakwah Islam ya. Meluasnya dakwah Islam tuh sampai Azerbaijan, Armenia, Persia, Sijistan, Afghanistan. Itu di wilayah Arab di bagian timur ya. Hampir ke wilayah Rusia ya. Di sebelah Azerbaijan sana. Kemudian juga sampai ke Andalusia ada di Spanyol ya. Andalusia, Siprus, dan Alexandria ini ada di Mesir atau sewilayah utaranya itu di wilayah Turki kalau sekarang ya. Nah, kemudian salah satu keutamaan Utsman bin Affan itu dia tuh sangat dermawan ya. Dia dermawan banget dan memiliki rasa malu dalam hal positif ya. Rasa malu dalam hal positif, maksudnya rasa malu yang dalam hal positif gimana? Al-hayyu minal iman ya. Jadi rasa malu yang positif ini maksudnya ini adalah dia malu kalau berbuat dosa. Malu banget kalau berbuat dosa. Misalkan dia ada orang lagi ngomongin orang nih, dia pengen ikutan, aduh malu saya ini sama Allah, masa saya harus ikutan. Kemudian misalkan dia pengen bikin maksiat apapun gitu, malu dia bener-bener malu sama Allah karena dia sebagai hamba dia itu harus beribadah, tapi kenapa dia melakukan maksiat gitu. Nah, kemudian ada yang menarik dia akhir-akhir cerita Utsman ya. Jadi di saat Utsman itu meninggal dunia ya, Utsman meninggal dunia sebagai syahid ya. Jadi dia meninggal dunia itu karena, jadi kronologinya gini atau awalannya gini, ada seseorang bernama Abdullah bin Sabah. Namanya Islami banget, bener namanya Islami, tapi pemikirannya nggak Islami. Kenapa? Karena Abdullah bin Sabah ini menyebarkan hoax. Nah, nih salah satu yang berliterasi ya, salah satu pentingnya berliterasi itu nggak zaman dulu sampai sekarang, itu kita harus memfilter atau menyaring yang mana hoax mana yang enggak. Nah, Abdullah bin Sabah ini menyebarkan berita bohong kepada seluruh umat Islam pada saat itu. Dibilang, Ali yang lebih tepat pun padahal Ali adalah orang yang pertama mengangkat Utsman bin Affan sebagai khalifah. Nah, dari cerita tadi tuh ya, dan ini ceritanya valid ya,
berdasarkan dari sumber yang valid dari sahabat-sahabat Rasulullah yang dibukukan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Nah, jadi Abdullah bin Sabah ini menyebarkan tuh ke seluruh umat. Wah, pokoknya Utsman tuh nggak pantas jadi khalifah. Dibilang Utsman tuh nepotisme, keluarganya semuanya dia dijadiin dapat jabatan semua. Padahal keluarga Utsman yang dapat jabatan yang pada saat itu gubernur ya, itu cuma 2 loh. Dari wilayah Islam yang sangat luas cuma ada 2 yang merupakan keluarganya langsung ya. Jadi di antara banyak cuma 2, nggak banyak, dan itu pun mereka pantas mendapatkan jabatan tersebut gitu. Nah, terus yang Abdullah bin Sabah bilang nih, Ali, pokoknya Ali yang lebih utama dibandingkan Utsman. Padahal Alinya nggak bilang gitu. Nah, ini banyak nih yang termakan ucapan si Abdul bin Sabah nih, banyak yang kemakan hoax. Ya, kalau sekarang nih via WA atau via medsos yang lainnya ya. Akhirnya pada satu orang yang terprovokasi menuntut Utsman untuk mundur. Ya, menuntut Utsman untuk mundur sampai mereka menerobos masuk rumah Utsman. Ya. Dan pada saat itu Utsman sedang membaca Al-Qur'an. Ya, pada saat itu Utsman sedang membaca Al-Qur'an. Akhirnya ada beberapa orang yang menusuk perut Utsman, ya, sehingga akhirnya sahabat mulia Utsman ibn Affan meninggal dunia ya. Tercatat pada saat itu pada hari Jumat tanggal 18 Zulhijjah ya, berarti hampir-hampir nih ya, hampir-hampir kita hampir sama tanggalnya karena sekarang bulan Zulhijjah juga tahun 35 Hijriyah ya. Ya, itu adalah kisah Utsman radhiyallahu taala anhum wardoh. Nah, itu mungkin aja yang bisa Bapak sampaikan. Nah, dari tadi ceritanya, Bapak pengen tahu kira-kira apa sih yang bisa kalian pelajari dari cerita tersebut. Ya, mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita dapat dari situ. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.